Halo, gue balik lagi nih, Meteor Nusa pastinya. Kalau kalian lihat ada latar belakang kayak gini nih, kita bakalan ada di segmen Curcol bareng Mete. By the way, viewers semua, apa kabar malam hari ini? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari-hari kalian yang terakhir-terakhir ini ya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu ceria. Yang nggak baik-baik saja atau mungkin lagi ada masalah, semoga aku doain cepat dalam keadaan baik-baik saja, memulih kembali hatinya, memulih kembali keadaannya, dan selalu ceria di hari-harinya. Well, aduhku senang banget nih. Yang kemarin, I'm so sorry karena untuk part kedua di video di cerita pertama gue tuh agak sedikit lama waktunya karena kemarin memang aku ya masih hektik lah ya. Kembali gue bilang, gue adalah seorang pekerja swasta yang membuat YouTube ini biar gue bisa menjadikan YouTube ini menjadi pekerjaan utama gue. Amin. Well, terima kasih yang sudah nonton di video pertama gue, di cerita pertama gue maksud gue, dan kali ini kita beranjak ke cerita kedua. Kalau belat ada latar seperti ini ya, kita bakalan ada di segmen Curcol bareng Mete. Kali ini sebenarnya udah ada beberapa orang yang DM gua, walaupun sebenarnya yang nonton di cerita pertama gua masih sedikit. Aku rasa udah 57.000 orang yang nonton. Aku berharap seperti itu. Di DM gua tuh udah banyak yang DM pengen jadi curcoler gua, tapi gua milih-milih dulu yang mana bakal gua angkat ceritanya pertama kali. Kemudian nanti seterusnya bakalan gue angkat ceritanya kalian semua yang sudah DM gue. Dan yang belum DM gue, yang penasaran pengen curhat bareng gue, yang mungkin punya cerita bagus, silahkan DM gue di Instagram gue. Nanti bisa lihat Instagram gue di deskripsi yang bakalan gue taruh nantinya di video ini. Well, kali ini guys, kita nggak lama-lama, untuk curcoler kedua kita kali ini datangnya dari seorang perempuan, cewek cantik, cewek muda belia, cewek manis yang bakalan menceritakan kisah hidupnya dan percintaannya juga. Seperti apa kisahnya? Aku belum tahu secara detail ya ceritanya sebenarnya ya. Tapi gue sudah dengar sedikit ceritanya, dan menurut gue menarik. Kita langsung telepon aja si sumbernya langsung, si curcoler kedua kita kali ini. Well, tunggu dulu guys. Gue telepon. Belum ada speaker guys. Selamat malam. Selamat malam. Suara Anda cantik banget. Thank you. Secantik orangnya. Aduh, aku lihat di Instagram bukan Anda cantik dan manis gitu ya. Terima kasih. Ini suaranya udah deket. Baik, apa kabar kamu? Baik juga, terima kasih. Aduh, kayaknya ceria banget Anda hari ini, Bu. Gue lupa Bisa nih. dibilang seperti itu. Gue lupa nih kalau gue mau bilang kalau misalkan Sista ini gak mau disebutin identitasnya seperti Sista sebelumnya. Jadi kita panggil aja dengan sebutan Sista ya. Karena berhubung dan sesuatu dan lain hal, dia gak mau disebutin namanya. Betul begitu Sista? Benar sekali. Well, kemarin waktu lu cerita sama gue tentang cerita lo yang kayaknya itu cerita sebenarnya itu cerita yang bagus banget. Bukan sebenarnya emang cerita yang bagus banget ya. Yang gue aja sampai terenyuh dengarnya walaupun dengarnya masih sedikit. Mungkin boleh langsung diceritain, kayaknya suaranya harus besar-besarin dikit deh sis. Ini udah paling besar. Oh ya udah. Ya mungkin suara lu kayak gini ya. Semoga viewers pada dengar ya. Viewers mohon. Ya, aku harap gitu. Ya. Nanti kalau part bagianku dinaikin aja volumenya. Oh boleh. Well, mungkin langsung cerita aja. Viewers sudah pada nunggu nih. Oke, jadi aku mau cerita ini masalah tentang kisah cintaku. Nah, jadi aku adalah orang Bali gitu, orang Bali asli. Iya. Terus, nah kalau di Bali tuh, entah kalian pernah dengar atau enggak, kalau di Bali tuh masih ada namanya sistem kasta gitu. Nah, jadi aku kayak sampai sekarang tuh masih rada-rada bingung, masih kadang-kadang rada-rada bimbang atau kayak nggak enak hati gitu, karena
aku nggak gimana-gimana karena di Bali aku itu disebut dengan orang yang berkasta, ya memiliki kasta gitulah. Jadi ada orang nggak punya kasta, sorry gak. Jadi ada orang nggak punya kasta, Sista, atau gimana? Gimana ya? Sebenarnya semuanya itu punya kasta, tapi kalau dari pelajaran agama tuh sebenarnya tingkatan-tingkatan di Bali itu nggak ada kasta gitu. Cuma karena dulu ada penjajah Belanda yang mau memecah belah untuk memisahkan masyarakat gitu loh, biar mereka pisah gitu. Jadi mereka kayak ngasih tatanan kasta gitu. Jadi kalau dulu raja, ada bawah-bawahannya, dari situlah terbentuk kasta gitu. Itu sih setauku dari yang aku baca-baca di internet, tapi aku nggak tahu juga sih gimana kebenarannya. Tapi itu ntar aku dihujat orang. Ya ini kalau misalkan teman-teman nanti yang nonton orang Bali atau mungkin siapapun yang punya, ini kita bisa bilang adat istiadat ya, atau kebudayaan ya yang turun-temurun ya bahasanya ya. Iya, tapi itu udah jadi kayak agama gitu loh. Jadi kayak campur jadi satu, jadi sama agama, bukan hanya untuk itu bukan kayak warisan Belanda lagi, itu udah kayak masuk gitu loh. Jadi adat istiadat yang turun-temurun, jadi apa ya? Ada kebudayaan leluhur gitu loh ya, yang sampai cicit-cicitnya masih ini ya, jadi bener. Masih apa ya? Masih pegang teguh ya gitu ya. Iya benar, jadi kayak percaya nggak percaya, hal itu sebenarnya kayak udah masuk ke agama gitu loh. Gitu ya. Nah jadi yang aku mau curhat. Tapi sebenarnya, sorry gue potong lagi nih. Ya. Tapi sebenarnya di agama sorry nih, kalau di Bali agamanya Hindu kan ya. Iya. Nah, jadi di agamanya, di kepercayaannya, di kepercayaannya di si Sista ini. Sebenarnya itu nggak ada kasta-kasta seperti itu ya? Atau ada? Ada? Itu namanya warna. Warna aja ya? Masalah sih itu namanya warna, iya. Tapi nggak ada membeda-bedakan manusia dong harusnya? Antara mungkin si kaya, si miskin, atau gimana? Oh enggak, itu kayak ada kalau yang sebagai Brahmana atau yang jadi Brahmana itu kayak orang suci yang akan melakukan ritual. Jadi kalau kasta itu ada berapa tingkatan sih di kepercayaan kamu tuh, ada beberapa tingkatan? Yang paling tinggi sampai paling rendah apa itu? Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, aduh aku lupa, lupa satunya. Nggak apa-apa. Tapi yang paling tinggi Brahmana, Ksatria, baru Waisya itu ya, baru yang paling bawah satu lagi ada lagi ya. Yang satu lagi Sudra. Oh Sudra gitu ya, paling bawah Sudra ya. Bener banget. Jadi ceritanya nih, di semua masyarakat di Bali ini yang memegang kepercayaan Hindu itu masing-masing pasti punya kasta, tapi kastanya beda-beda gitu ya. Iya, dalam agama Hindu tuh agama tuh kastanya disebut sebagai warna. Iya. Terus warnanya itu ada 4 kan, jadi ada Brahmana, Ksatria, Waisya, sama Sudra lagi satu. Iya. Nah, terus karena waktu itu dijajah sama Belanda, terus jadi dikelompok-kelompokin gitu. Iya. Jadinya sama 4, ada Brahmana, Ksatria, Waisya, sama Sudra. Tapi itu jadi kayak diganti namanya gitu loh. Padahal kalau di agama Brahmana itu kayak yang melakukan ritual gitu. Tapi bukan dalam artian pendeta, pemangku. Terus tapi bukan dalam artian membeda-bedakan orang kan ya, bukan membeda-bedakan status sosial ya bahasanya ya, enggak kan harusnya ya. Enggak, dia jadi kalau yang khusus seseorang yang untuk melakukan ritual keagamaan itu kan beda ya. Iya. Dia kan kayak orang suci gitu, jadi dia disebut Brahmana. Terus kalau seseorang yang memerintah di pemerintahan, itu Ksatria namanya. Oh gitu. Jadi PNS gitu namanya Ksatria dong.
Kalau lu jadi PNS, jadi lu kesatria jadinya, naik jabatan gitu ya, naik tahta. Harusnya seperti itu. Oh gitu, terus harusnya nih. Seperti itu. Terus kalau Weisha itu kayak pedagang, petani, nelayan gitu, atau yang menangani di semua kayak perdagangan gitu namanya Weisha. Gitu. Terus kalau Sudra yang paling di bawah itu biasanya apa tuh namanya? Pengangguran. Kayak pelayan gitu. Iya kayak pelayan gitu-gitu yang bekerja dalam bidang ya tukang parkir gitu, tukang parkir, Sudra. Pelayan gitu-gitu ya. Ya aku nggak kalau nggak salah gitu ya. Aku nggak tahu sih kalau Sudra itu nggak tahu kayak gimana apa tuh namanya bentukannya, klasifikasi sebenarnya gitu. Ya. Terus ketika udah ikut campurin sama Belanda waktu itu, Brahmana tuh jadi kayak dikasih nama kayak ide bagus gitu-gitu. Terus karena dia dulu kan ada jadi Brahmana itu dikelompokkan tuh karena dia jadi seorang raja gitu loh. Kayak anak agung gitu-gitu, dia dikelompokin jadi Brahmana. Jadi itu turun temurun dong jadinya jadinya ya. Iya temurun karena itu. Terus kayak kesatria tuh kayak apa ya, kayak dulu raja bawah-bawahannya raja tuh jadi kesatria gitu-gitu sama Weisha atau cuma ada kesatria doang kayaknya deh. Kalau Weisha aku kurang tahu. Terus kalau Sudra tuh orang-orang yang rakyat jelata gitu, rakyat jelata jadinya ya. Iya kayak maksudnya orang-orang yang tidak mempunyai posisi atau kedudukan di pemerintahan, mereka namanya Sudra. Terus dinamai dengan paling namanya Putu, kayak orang Bali tuh kayak Wayan, Putu, Gede, Adek, Made, dan bukannya itu Putu, Wayan, Gede, Kade itu karena menandakan anak keberapa ya? Iya itu maksudnya, tapi kan mereka nggak punya nama kayak ide bagus, nggak punya nama Gusti di depannya, jadi paham. Mereka namanya Putu gitu. Gue paham. Jadi kalau misalkan kastanya tinggi kayak Brahmana gitu, jadi dia kayak punya ada nama khusus lagi sebelum ada penama Putunya gitu, jadinya gitu ya, kayak ide bagus, anak bagus gitu ya. Ide bagus, Dayu gitu-gitu. Nah itu untuk Brahmana karena kebanyakan yang bisa jadi pedanda atau di Bali itu kan pedanda. Apa tuh pedanda? Sis, ini yang nonton se-Indonesia nih sis. Pedanda itu apa sih? Pemimpin upacara keagamaan itu loh. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan di Bali itu namanya mangku, yang gua tahu tuh namanya mangku gitu ya. Ya kalau mangku kan bisa umum, kalau yang lebih tinggi itu namanya pedanda. Oh gitu ya. Iya. Siap. Upacara yang besar gitu namanya pedanda. Jadi biasanya pedanda tuh aku nggak tahu ya ada apa enggak selain ide itu, tapi biasanya yang bakal jadi pedanda itu orang-orang ide gitu. Jadi kalau misalkan pedanda itu kayak pemangku agama gitu, selain itu nggak boleh ya. Kalau misalkan lu punya cuman kayak Sudra. Aku nggak tahu itu aku nggak tahu. Oh ya udah, kita nggak usah terlalu sedetail-detail itu ya. Nah, back to your kisah. Dengan tadi lu bilang dengan adanya pengelompokan, apa sih gue bahasan pengelompokan gitu ya, atau apa sih? Aku juga ngerti sih itu kasta ya, pengelompokan itu pengelompokan masyarakat di Bali gitu. Bilang aja kasta ya. Dengan adanya kasta ini, apa yang lu bakalan ceritain ke viewers, ke kita semua dengan kisah hidup lu? Sebenarnya ini susah gampang gitu loh. Mungkin banyak dari teman-teman aku yang ngerasain hal yang sama. Kayak bukannya harus ya, kayak kalian ketemu sama menurut kalian pasangan kalian cocok gitu, tapi mereka tuh beda kasta. Jadi kan ya di Bali itu kan agak strict ya sama kasta-kasta gitu, masih kental banget. Ya udah kayak jadi bagian dari agama gitu. Jadi ada gimana aku bilangnya, kayak rada-rada susah, masih susah sebenarnya, masih susah banget gitu loh untuk menembus ke apa tuh namanya, untuk menembus
katanan itu gitu loh. Kayak mau menerjang arus tuh masih susah banget gitu loh. Kayak gimana ya, aku nyaman sama pasanganku, aku suka sama dia, aku sayang sama dia, dia sayang sama aku. Tapi ya kalau orang tahu pasti Bali cinta terhalangi kasta tuh kayak gimana gitu loh. Aku kayak cuma share pengalamanku aja. Kayak aku harus backstreet sama pacar aku selama bertahun-tahun, padahal aku udah kenal dia dari lama banget gitu loh. Udah berapa lama lu sama pacar lu nih? Sorry nih ya, pertama nih yang gue mau tanya nih, lu sebenarnya kastanya apa? Kalau lu sendiri nih? Kalau aku bilang, aku nggak mau bilang diriku sendiri kayak gimana deh aku. Tapi orang-orang bilang kastaku itu kesatria gitu. Kasta lu kesatria, kasta kedua dong jadinya ya? Iya. Terus kasta pacar lu apa dong dia? Kasta pacarku itu Sudra. Kasta pacar lu Sudra, jadi orang paling biasa dong dia ya jadinya ya kalau misalkan dikelompokkan gitu ya? Iya, dia orang biasa. Iya, dia cuma orang biasa gitu. Nah, kalian pacaran udah berapa lama nih? Aku udah pacaran selama 8 tahun sama pacarku. Gila. Lama banget pacaran lu. Iya, soalnya aku kenal sama dia tuh udah dari SMP. Aku emang temenan sama dia dari SMP gitu loh. Dan udah pacaran di saat SMP itu? Dulu pernah pacaran di SMP selama 2 bulan gitu. SMP udah pacaran. Cinta monyet ya? Cuma kenal selama 2 bulan. Ya habis itu putus. Udah putus dari kelas 2 SMP. Terus pas awal aku mau masuk SMA. Jadi aku kelas 1, dia kelas 2 SMA. Aku ketemu lagi sama dia di sekolahnya. Padahal waktu itu aku nggak berencana untuk masuk ke sekolahnya dia. Cuma aku waktu itu nganterin temenku gitu loh. Oh jadi dia ini kakak kelas kamu ceritanya? Iya, dia kakak kelasku. Terus aku nggak ada rencana masuk ke sekolahnya dia. Cuma aku nganter temenku buat yang daftar ke sekolah pacarku ini. Terus nggak sengaja aku ketemu sama dia. Kan kami emang kenal gitu. Ya, kami emang kenal gitu, jadi dia kayak flashback gitu loh, kayak oh aku ketemu kamu gitu. SMP lu satu kelas nggak? SMP lu satu kelas nggak atau beda kelas? Beda kelas dong, karena dia kakak kelasku. Oh iya ya, sorry. Jadi tapi lu pernah pacaran sama dia waktu SMP dong pastinya, jadi kan lu saling ingat dong. Pernah pacaran. Habis itu ketemu lagi SMA, aku kelas 1, aku baru mau masuk SMA, dia udah mau ke kelas 2, terus ketemu. Terus chat lagi, habis itu akhirnya jadian lagi. Tunggu loh, jadi lu sebenarnya jadi waktu kamu antar temanmu ke sekolahnya dia, mendaftar sekolah kan waktu itu kelas 1 kan ya? Iya. Jangan-jangan lu juga cuma temen doang. Tapi abis itu lu di situ juga sekolahnya jadinya? Atau beda sekolah? Enggak, aku beda sekolah sama dia. Tapi minta nomor WhatsApp gitu terus chat lagi gitu ya? CLBK iya, gitu? Masih dulu masih zaman BBM, nggak ada WhatsApp. Oh, jadi waktu itu BBM-an terus CLBK gitu jadinya ya? Iya, wah, itu tahun berapa ya kalau nggak salah? Ini cewek 2013 kalau nggak salah deh. Ini di kelas gue cewek SMP sekarang udah cantik banget ya, manis banget, kayak model lagi bentukannya. Jangan, dulu aku masih culun banget. Anjay. Masih cukup, masih sampai sekarang. Masih sama. Ya lanjut. Kan berasa, dulu kan masih berasa kayak wah takdir banget nih, aku padahal nggak ada niat gitu loh masuk ke sekolahnya dia, terus tiba-tiba ketemu gitu loh. Cuma beberapa detik doang, kayak dia cuma lewat doang terus sapa hey gitu doang, habis itu dia pergi. Habis itu cuma karena dia masih punya lah kontakku gitu, jadi cuma di kontak gitu doang. Oh, tapi abis kontak-kontak itu cicit gak begitu lama terus jadian lagi deh. Iya, terus jadi emang lucu ya. Karena aku beda sekolah sama dia, jadi pondasinya dari awal tuh aku emang LDR-an sama dia. Aku jarang ketemu sama dia, kalau mungkin paling sebulan sekali ketemu gitu-gitu. Ya, tapi ini kayak bukan kayak kisah viewers pertama kan, ceritanya kayak gini nih, dia sekampung tapi jarang ketemu. Kalau lu sekampung nggak sama dia nih? Yang viewers ini cerita curcoler pertama gue nih, jadi curcoler pertama kan ceritanya kan dia sekampung tapi jarang ketemu gitu loh. Iya. Kalau lu beda? Kalau aku emang beda desa. Beda desa ya? Terus iya, kalau di Bali itu kan ada desa, ada Banjar yang lebih kecil gitu loh, kayak RT atau RW gitu loh. Kalau Banjar tuh ya kayak ya sekitaran dusun, RT, RW tuh ya segitulah kalau Banjar di Bali. Terus? Nah, aku tuh
beda Banjar, beda desa sama dia. Terus di Banjarku tuh emang kayak lingkungan satu gini, kayak satu kasta gitu, satu Banjarku. Iya, paham. Nah jadi kental banget kan, jadi gini ya, jadi gue masih baru sadar, jadi di satu lingkungan RT lo itu satu kasta semua dong gitu ya. Wah gila. Iya, satu kasta semua. Gila ding ya. Emang di Bali tuh kebanyakan gitu. Jadi di Bali tuh kalau satu Banjar itu satu kasta semua. Kalau di desa tuh masih kayak gitu. Ada di beberapa desa tuh kok masih kayak gitu. Jadi kalau Brahmana semua dong jadinya. Iya, ada di desaku masih ada kayak gitu. Wih, pedandit semua di semua dong jadi tempatnya ya. Enggak gitu juga sih, ada beberapa yang kayak tersebar gitu, tapi tuh kayak kebanyakan ada sih kayak satu Banjar tuh penduduknya mayoritas itu satu kasta. Gitu, paham. Cuma emang ada beberapa kasta yang berbeda, cuma kebanyakan mayoritas tuh gitu. Tapi kalau udah di kota-kota besar kayak di Denpasar itu kan udah benar-benar campur gitu loh, nggak ada yang hal-hal yang kayak gitu. Tapi ini menggarisbawahi ya, walaupun di desa gitu pun kan sistemnya tinggal di desa gitu kan ya, bukan di kota gedenya di Bali nih. Tapi dalam artian kasta itu gue cuma menggarisbawahi, walaupun maksudnya dalam artian walaupun berbeda kasta dalam satu daerah, tapi maksudnya kan saling saling menghargai satu sama lain kan, karena gue lihat di Bali ya hanya julukan doang itu kasta itu ya, tapi saling menghormati, karena gue lihatnya di Bali seperti itu, saling menghormati satu sama lain, tau gak sih? Iya. Kalau di kota itu emang maksudnya meskipun di kota atau di desa, tapi semua orang menghargai satu sama lain. Iya, itu yang gue suka aja tinggal di Bali, men. Iya, benar banget. Tapi kalau untuk masalah menikah itu emang agak susah. Nah, ini yang lu mau ceritanya nih, bahasanya nih. Nah, jadi kalau aku ceritanya ngalor ngidul banget gak sih? Gak apa-apa, tadi kan lu bilang lu backstreet. Nah, kita kembali lagi nih ceritanya, ngalor ngidul gak apa-apa deh. Jadi kan ceritanya lu bilang kan lu backstreet gitu kan. Jadi ceritanya iya, aku backstreet. Backstreet dalam artian nggak ada yang tahu dong sama sekali lu pacaran sama dia. Nggak ada yang tahu, cuma dari keluarga lu doang. Temen-temenku tahu, cuma aku nggak bisa posting dia seenaknya. Karena untuk menghormati keluargaku. Emang misalkan kalau keluarga lu tahu, lu bakalan dimarahin gitu ya? Iya, bukan gimana ya aku bilang ya. Meskipun orang tuaku, aku nggak tahu orang tuaku merestui apa enggak. Sampai sekarang aku belum berani ngomong serius soal pacarku sama orang tuaku gitu. Jadi kalau aku minta izin sama orang tuaku, terus orang tuaku ngerestuin, kayak ngasih restu gitu, orang tuaku mungkin bakal diomongin sama orang lain gitu lah. Karena? Ngerti gak sih, kayak ini satu Banjar, satu lingkup itu. Kenapa bisa ngomongin? Maksudnya gara-gara apa nih? Kenapa kamu ngasih anak kamu turun kasta gitu? Jadi ini pro kontra dong harusnya ya. Kita bahas ini, aku sebenarnya agak sedikit takut ya bahas ini ya. Tapi kita bukan ini mengedukasi doang ya untuk kita semua. Dan mungkin yang tahu teman-teman di Bali dimanapun berada bisa nanti yang nonton video ini bisa di komen sebenarnya seperti apa nih kasta ini. Jadi kalau misalkan si Sista ini bilangnya kalau ada tetangga yang misalkan orang tuanya membiarkan, terus ada kerabat tetangga yang bilang kenapa kamu bikin turun kasta, at least kasta ini pengaruhnya besar banget dong ya. Soalnya kalau nanti misalnya aku turun kasta, aku nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa pulang, aku bisa pulang ke rumah orang tuaku, cuma kedudukan kami kan udah beda ya karena aku turun kasta gitu. Kedudukan dalam artian apa ya, sis? Ya, masih bingung. Karena aku orang berkata, pacarku nggak berkata, terus kami nikah, aku bakal turun kasta.
Ya turun kasta, habis itu orang tua lu nggak mau terima lu lagi Habis atau itu, gimana? Atau kalau lu nggak bisa ke rumah orang tua lagi setelah itu? kadang kadang ada orang tua yang nggak mau terima lagi karena mereka ya udah anaknya turun kasta gitu. Terus tapi sometimes ada beberapa orang yang masih menerima anaknya, tapi anaknya itu udah nggak bisa manggil mereka dengan sebutan kayak misalnya aku nggak bisa manggil ayahku Ace gitu. Oh, kalau Aku ayah nggak bisa dipanggilnya manggil Ace. ibuku. Iya, kalau orang berkasta biasanya manggil Aji sama Biang gitu atau Ibu gitu. Iya. Aku nggak bakal bisa memanggil mereka Ibu sama Aji. Aji lagi. Oh, Aku harus Aji, manggil ya. mereka kayak namanya mereka, nama gini ya, nama kastanya kayak siapa gitu. Di Bali tuh emang meskipun ini udah modern, tapi hal-hal yang kayak itu masih diperhatikan gitu loh, karena itu aku bilang dari awal itu kayak udah menyatu gitu loh sama agama. Jadi mau kayak percaya nggak percaya itu tuh kayak ada gitu loh sekarang. Aduh, ribet juga ya jadinya ya. Tapi lu belum pernah sama sekali, jadi lu belum pernah, biasanya kan kalau ada gitu kan ada pemangku adat nih atau apa nih kan, pemangku agama nih. Lu belum pernah ada namanya konsultasi nggak gitu? Gue kan nggak paham deh, gue awam nih ya masalah tentang adat lu ya dan kepercayaan lu juga ya. Karena gue kan bukan asli Bali yang harus tahu itu gitu loh. Yang apa yang tahu itu, bukan harus tahu yang tahu itu. Dan sekarang gue mau pengen tahu nih kenapa bisa kayak gitu tuh bahasanya tuh. Lu udah pernah nggak sih? Itu dari awal. Pernah kayak konsultasi gitu ke pemangku agama gitu, kayak ke apa sih namanya kalau di sana namanya, di tempat lu kayak gitu ya? Ini bisa nggak sih? Maksudnya kan mereka tuh nggak punya, mereka kayak nggak ada hubungannya gitu loh sama masalah kayak gini gitu loh. Mereka cuma ya kalau pemangku ya mereka ngelakuin gininya aja, apa tuh namanya, kayak mereka melakukan upacaranya aja. Mereka nggak terlalu tertarik bukannya nggak terlalu tertarik gimana ya aku bilang ya, maksudnya mereka nggak ada hak untuk ikut campur masalah individunya yang mau nikah gitu loh. Tapi sih sebenarnya bisa kan, harusnya bisa ya, harusnya bisa. Tapi cuman karena omongan orang doang yang lu masih jaga dari keluarga lu itu jadinya ya. Iya. Ada nggak sih pernah kejadian, maksudnya ya gimana jadi ini, lu masih, jadi lu lebih, kalau misalkan lu disuruh pilih nih, lu dan kan ini lu pacaran udah 8 tahun nih, artinya dalam artian ini memang udah dalam bentuk seriusnya serius banget nih kan, udah di level top banget nih jadinya serius lu sama pacar lu nih, karena udah bertahan sampai 8 tahun. Tapi dalam artian lu beda kasta men, kalau misalkan lu disuruh pilih gimana dong? Aku sampai sekarang masih nggak tahu. Aku sama pacarku ya udah let it flow gitu loh. Nanti kalau emang jodoh ya bisa bareng, kalau nggak jodoh ya udah gitu loh. Let it flow-nya sampai kapan lu mau, misalkan ada target nggak sih kalian berdua itu sampai kapan nih, kita bakal tanyain ke orang tua lu nih. Sebenarnya yang masalah adalah di area keluarga kamu kan jadinya kan. Gimana? Suaranya putus-putus. Jadi sebenarnya yang ada masalahnya ini adalah di dalam keluarga kamu kan. Nggak kedengeran, suaranya putus-putus banget, nggak kedengeran. Halo, sis, kedengaran nggak? Halo, kedengaran nggak? Kedengeran no, putus-putus banget no. Halo, Sista. Halo. Ya udah. Ya. Sebenarnya yang jadi masalah ini adalah di keluarganya kamu kan, jadinya kan harusnya kan kalau misalkan mau disampaikan akan ke hubungan serius gitu. Iya. Tapi lu belum pernah sama sekali. Aku masih bimbang kayak aku harus ngejaga orang tuaku atau aku harus milih pacarku gitu aja sih. Sampai sekarang aku masih belum siap gitu. Tapi kan dalam artian lu belum pernah ngomong sama orang tua lu juga kan harusnya. Gak kedengeran, putus-putus Halo, suaranya. Halo. Ya lu dengar gak? Sista. Hilang suaranya no. Hilang gak? Halo. Kadang
Wah gengs, jaringannya nggak bagus, kita telepon lagi ya. Kita ulang lagi telepon. Udah lagi bagus-bagusnya ceritanya nih. Aduh, maaf ya jaringannya lagi kurang bagus kadang di Bali. Karena gue sama-sama di Bali men. Halo Sista, kedengaran nggak suaranya? Dengar nggak? Halo? Gimana? Kedengaran nggak suara? Udah? Halo? Kedengaran nggak suara gue? Kedengaran? Nah, jadi gue bilang lagi, jadi lu belum pernah ngomong. Masih tapi putus-putus. Masih putus-putus banget ya? Udah sih sekarang. Ya, ini lu belum pernah ngomong sama orang tua lu kan sebelumnya kan? Tentang hubungan lu ini. Gimana? Lu belum pernah ngomong sama orang tua lu kan? Belum. Kira-kira kok? Dulu aku pernah dikasih omongan. Halo? Halo? Ya, gimana? Dulu aku pernah dikasih omongan gitu lah sama orang tua aku. Kayak mending kalau kamu bisa, mending kamu sama orang yang masih satu kasta gitu loh. Jadi nanti kalau ada apa-apa kamu gampang buat pulang. Kamu nanti kalau mau pulang gampang, nggak ada rasa malu, kamu nggak berbeda dengan kaum, maksudnya kamu nggak bakal beda gitu loh. Kamu pulang dengan masih dengan jati diri yang sama. Terus, sorry gue potong, jati diri yang sama atau kasta yang sama? Karena beda nih kayaknya menurut gue jati diri yang sama dengan kasta yang sama.